Kami melewati dua kota besar, St. Louis, Missouri, dan Nashville. Di St. Louis, orang-orang dewasa meninggalkan kami di mobil, sementara mereka membeli barang-barang kebutuhan. Kami memperhatikan mereka berjalan ke toko, kemudian kami keluar untuk menjelajah. Kami berjalan ke blok berikutnya untuk melihat bangunan berlantai 5. Itu gedung tertinggi yang pernah kulihat. Banyak bangunan di Chicago 10 kali lebih tinggi, kata Lin. Kau yakin? Ya, mungkin 15 kali. Aku menganggap gedung itu jelek, tapi mata Lin itu bersinar cerah. Mata Lin memang sering kira-kira. Saat kita di universitas nanti, kita takkan tinggal di asrama. Kita akan tinggal di lantai paling atas gedung apartemen tinggi. Aku akan mengambil gelas master. Lin berencana jadi ilmuwan roket atau penulis terkenal. Meski aku tidak tahu apa-apa tentang hewan, ia bilang saat dewasa nanti aku akan pergi ke Afrika dan meneliti binatang. Kuliah tidak ada dalam daftar keinginanku. Meski demikian, jika Lin akan kuliah, aku juga. Kami berjalan kembali ke mobil dan duduk di kap sambil mengayun-ayunkan kaki, seperti wanita-wanita di kota kami dulu yang disebut mom sebagai wanita malam. Kami pura-pura merokok seperti para wanita malam, tapi kami masuk ke mobil sebelum mom kembali, karena jika ia melihat kami tampak seperti wanita malam, ia bakal sangat tertekan sehingga harus minum aspirin. Kemudian Dad bakal khawatir dan mungkin tidak bisa mengemudi dengan baik. Mereka lalu akan mengalami kecelakaan dan meninggal. Itulah sebabnya, meski aku suka berbuat nakal, aku berusaha keras jadi anak baik. Setelah itu kami berkendara bersama orang tua kami. Mereka tidak bicara selama 2 jam penuh. Kemudian kami kembali naik truk paman dan ia tidak pernah berhenti bicara. Di Nashville, kami tertinggal sejenak karena paman masuk ke jalan kecil ketika ia melihat rumah gadai. Ia berhenti dan kami menunggu sementara ia masuk ke sana. Ketika keluar, ia menunjukkan catur marmer yang baru dibelinya. Katanya benda itu harganya selangit dan sekarang merupakan set catur keberuntungannya. Ia bertanya padaku, apakah ia bisa mengalahkan Lin dengan set keberuntungannya ini? Dan aku bilang tidak. Mom selalu menyuruh aku bersikap sopan, tapi tentu saja ia juga bilang berbohong merupakan salah satu perbuatan paling buruk. Maka aku memilih berkata jujur pada paman. Lin bilang, dalam hidup kadang kita harus memilih. Kami berhenti di tempat bernama Motel Country Beer di seberang terminal bus. Dad mengizinkan aku ikut dengannya memesan kamar. Ketika kami masuk ke kantor, seorang wanita tinggi sedang tertawa di telepon. Rambutnya hitam seperti rambutku, 2,5 cm. Akarnya berwarna putih. Ia mengabaikan kami, jadi kami harus menunggu. Aku terus-menerus menatap Dad untuk melihat apakah ia akan menyuruh wanita itu cepat-cepat melayani kami, tapi ia lelaki paling sabar di dunia. Kau pasti bercanda sayang, wanita itu berkata ke telepon. Ia bilang begitu, kau seharusnya menamparnya saat itu juga. Dad menghitung uang di dompet. Wanita tersebut menggeser mulut dari telepon dan berkata pada Dad, orang-orang Indian mendapat kamar di belakang. Ia mendorong anak kunci dan kartu pendaftaran ke arah Dad. Kami bukan orang Indian, kataku. Orang-orang Meksiko juga. Dad berkulit gelap pada musim panas itu karena bekerja di halaman belakang. Kami bukan orang Meksiko, kataku. Jika Mom ada, ia pasti bakal menyuruhku diam, tapi Dad hanya mengisi kartu pendaftaran tanpa berkomentar. Wanita itu bicara ke telepon. Tunggu sebentar, Say. Ia meletakkan gagang telepon dan memutuskan perhatian padaku. Kuraih tangan ayahku. Nona muda, tatap aku.
Akhirnya Dad bersuara, "Kamar belakang tidak apa-apa," katanya. Aku hanya ingin bertanya pada anak perempuan ini, "Nah, aku serius nak, karena aku punya banyak masalah dalam hidupku. Dan aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu pada diriku yang mengatakan aku suka masalah? Apakah wajahku menunjukkan aku berteman dengan masalah?" Aku bertanya serius. Aku berkonsentrasi pada wajah wanita itu. Aku melirik Dad, tapi ia mengamati dahi si wanita. Wanita itu melanjutkan, "Apakah pembuluh darahku berbentuk huruf M, singkatan dari masalah?" Memang banyak pembuluh darah di dahinya, tapi tidak ada yang berbentuk M. Jadi aku berkata, "Tidak, Mam. Kurasa juga begitu. Sekarang pergilah ke kamar kalian." Ia mengangkat gagang telepon lagi dan meletakkan beberapa lembar uang, dan wanita itu menengadah lagi. "Kamar belakang tambah $2. Dan mendorong $2 lagi di meja. Wanita itu mengangkat telepon dan mendengarkan sejenak. "Najis, kau mau saja dipelukannya begitu." Kami melangkah keluar ke petang yang tenang. Matahari hampir tenggelam dan cakrawala berwarna jingga. Awan-awan berbentuk cakram tergantung di langit. "Apa itu najis?" tanyaku. Dad membungkuk dan membisikkan artinya di telingaku. Ia menggunakan bahasa Jepang yang tentu saja sudah diajarkan Nin padaku. "Pokoknya jangan bilang-bilang ibu aku memberitahumu." Tak akan. Salah satu pembuluh darahnya memang tampak seperti M, tapi bukan di dahi, di pipinya. Tampak seperti N menurutku, tapi aku takkan bilang padamu itu huruf pertama kata apa, bilang padaku. Dad melihat sekeliling, seakan mengira ibuku bakal tiba-tiba muncul. Kemudian ia membungkuk dan berbisik di telingaku. "Apa N itu?" Katanya itu singkatan untuk nakal. Kalau ia nakal, kenapa Dad memberinya tambahan $2? "Karena kau butuh tempat untuk tidur," katanya. "Dad kan bisa saja memukulnya," kataku. Ia mengangkatku dengan lengan-lengannya yang kuat dan tidak menjawab. Saat masuk ke kamar, kami melihat beberapa orang Indian sungguhan duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka menatap kami seakan belum pernah melihat manusia seperti kami. Dan kami menatap mereka dengan pandangan yang sama. Jepang juga memiliki orang-orang seperti Indian. Mereka disebut Ainu. Paman pernah memberitahu Lin dan aku tentang orang Ainu. Mereka manusia pertama yang tinggal di Jepang Utara. Orang-orang Ainu menyebut diri mereka manusia langit karena mereka bilang nenek moyang mereka berasal dari langit, seperti nenek moyangku berasal dari Tokyo. Wanita Ainu suka menatokkan kumis di wajah mereka. Lin dan aku menganggap itu cantik. Setelah paman bercerita tentang orang-orang Ainu, selama 2 minggu kami tiap hari menggambar kumis di wajah kami. Dad memotret kami, mau menjadi gundah sampai-sampai harus berbaring. Ia tidak menganggap Jepang sebagai negara orang Ainu, melainkan negara orang tuanya dengan negara tempat Lin dan aku bakal dikirim untuk belajar soal feminitas. Menurut ibuku, kumis tidak feminin. Aku tidak tahu mengapa.